Oke, les kali ini kita akan lanjutkan tentang statistika. Nah, statistika yang kita bahas kali ini itu adalah kelanjutan statistika yang kemarin, yang minggu lalu, di mana minggu lalu statistika yang kita pelajari adalah ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data itu tentang apa? Tentang mean, rata-rata, median, modus, terus apa ya kemarin itu kuartil ya. Nah, sekarang yang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini ya, itu terdiri dari data tunggal dan data berkelompok seperti biasa. Nah, di sini itu agak banyak ya. Ini banyak banget. Jadi ukuran penyebaran data itu ada jangkauan atau rentang, lalu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, belum lagi ada namanya simpangan rata-rata, ragam atau varian, simpangan baku atau deviasi standar, dan koefisien variasi. Jadi banyak. Nah, tapi gampang. Banyak tapi gampang kalau kita tahu rumus. Sebenarnya ini keterkaitan ya statistik. Kita kan udah belajar bagaimana cara buat tabel, tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon. Kita udah belajar semua dan itu ada kaitannya dengan materi-materi ini gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalian udah belajar yang kemarin-kemarin dan banyak banget yang bisa, meskipun kadang hanya satu nomor keliru, dua nomor keliru, tapi ya banyak yang bisa. Sudah senang saya ketika kalian sudah bisa mengerjakan banyak soal. Nah, kali ini ada data berkelompok dan data tunggal ya. Kalau jangkauan data berkelompok, ini jangkauan dulu ya. Jangkauan data berkelompok adalah selisih kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah gitu ya. Tepi kelas tertinggi dikurang tepi kelas terendah, caranya kayak gitu. Nah, kita langsung aja ya masuk ke contoh soal, karena ini banyak banget rumusnya ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini ya. Diketahui sebuah data, oh ini masih data tunggal ya. Diketahui sebuah data seperti ini, tentukan nilai Q1 dan D7. Q1 itu kuartil pertama, D7 itu berarti desil ya. Sekedar mengingatkan kembali, kita sudah belajar tentang desil, persentil. Nah, kalau kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Kalau persentil membagi data menjadi 100 bagian. Nah, kali ini soal ini ditanya kuartil 1 dan D7, tapi saya tidak akan bahas karena itu sudah kemarin. Kalian lihat-lihat saja ya di sini. Saya akan bahas yang B, tentang simpangan rata-rata dan ragam data. Jadi dari data ini kita disuruh menentukan simpangan rata-rata dan ragam data. Oke, simpangan rata-ratanya berarti rumusnya langsung masukkan. Simpangan rata-rata rumusnya apa? Ini rumusnya ya. Kita cek. Ini rumus simpangan rata-rata ya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Itu untuk data tunggal. Kalau untuk data berkelompok, kita pakai yang bawah ini. Jadi memang harus hafal rumus ya. Oke, kita pakai rumus simpangan rata-rata. Yang ini ya, data tunggal. Yang ini data tunggal. Oke. Nah, di sini sigma dari F dikali nilai mutlak ya, ini nilai mutlak dari XI kurang X bar. XI itu apa? Data ke I. Kalau XI ya, XI itu data ke I. Kalau X bar itu apa? X bar rata-rata nilainya. Nih sudah ada keterangannya, nanti dicatat. Nah, sebelumnya berarti kita cari X bar dulu dong. Nah, X barnya kita cek. Cara mencarinya gimana? Gini, lihat data yang paling kecil 2 ya. Data paling kecil 4 kah 2 ini? 7, 7. Intinya semua rata-ratanya kita bagikan 14 karena datanya ada 14, dapat rata-ratanya 7. Jadi cari X bar dulu atau rata-ratanya ya. Nah, setelah itu kita masukkan seperti ini. Ya, kita masukkan seperti ini. Jadi untuk frekuensi itu di sini kita tulis 2, lalu rata-ratanya 7 dan data ke I-nya 4. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Oke, kalian perhatikan ini ya. Di sini kalian perhatikan, ini kan soalnya datanya ini. Ini salah ternyata nih ya. Ini salah. Urutannya ini masih salah ini ya. Nah, jadi pakai yang ini aja. Pakai yang ini, data urut.
Nanti kalau ada soal seperti ini kalian urutkan datanya dulu ya, tapi ini sudah saya cek, ini salah tulis ini ya. Jadi perhatikan yang ini gitu. Dan ini dicari X barnya, dicari rata-ratanya dapat 7 ya. Oke. Setelah itu kita lihat frekuensi yang pertama untuk data XI kan, data yang pertama adalah 4. 4 muncul 2 kali. Berarti frekuensinya 2, datanya 4 dikurang X barnya tadi 7. Begitu. Nah, ditambah kita lihat data yang 5 ini. Ternyata frekuensinya 1 karena dia hanya 1 kali. Berarti di sini 1 tidak ditulis, baru 5 kurang 7, kurang X barnya. Lagi 6, 1, 2, 3, 4, 5 muncul 5 kali atau frekuensinya 5, berarti 5 kali 6 dikurang 7 dan seterusnya sampai 9, begitu ya. Baru dikali 2 tetap, 4 kurang 7 itu kan min 3, tapi nilai mutlak dari min 3 berarti 3. Nilai mutlak selalu bernilai positif, jadi nilai mutlak dari min 3 kan tetap 3, maka 2 kali 3 seperti ini. 5 kurang 7 min 2, nilai mutlak dari min 2 adalah 2, begitu, dan seterusnya, sehingga didapatkan 24 untuk simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu simbolnya S besar R besar atau SR. Jadinya ini baru, oke, ini belum simpangan rata-ratanya ya, ini baru bagian FI XI kurang X bar. Nah, rumus simpangan rata-rata kan ini dibagi dengan N kan. Jadi nah, ternyata ini salah hitung lagi. Ini bukan 24 ya, tapi 19. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 5. Oke, coba kita cek dulu ya, supaya lebih jelas. 2 kali 3 ini 6. 6 tambah 2. Tambah dengan 5. 5 kali 1 kan 5, 2 kali 0, 0. Tambah dengan ini 0, 4, 8, 1, 4 ya. Tambah dengan 4, tambah dengan ini 9 kurang 7, 2. Tambah dengan 2. Jadi 6 tambah 2 tambah 5. 6 tambah 2, 8 ya. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 6, 9. Ya, betul. Ini harusnya 19 ya. Jadi hasilnya ini 19. Jadi ini 6 harusnya. 6 tambah 2 tambah 5 tambah 0 tambah 4 tambah 2. 19 ya. Nah, jadi simpangan rata-ratanya kita masukkan rumusnya. Jadi 19 per 14 yaitu 1,36 gitu. Nah, lalu ragam data bagaimana? Nah, rumus ragam data. Kita cek mana rumus ragam data yang ini ya. Ragam data tunggal berarti yang ini. Berarti kita harus cari dulu XI dikurang X barnya dikuadratin, baru dibagi dengan N. N itu banyaknya data ya. Di situ kan banyaknya data sudah jelas ada 14. Ingat, tidak pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, selanjutnya kita lihat. Di sini kita cari FI dikalikan XI kurang X bar pangkat 2, dipangkatkan 2, tapi tidak mutlak ya yang ini. Masukkan nilainya seperti atas tadi, tapi tidak mutlak. Jadi seperti ini. FI-nya 2. Kenapa 2? Karena datanya 4. Kita cek datanya, makanya diurutkan dulu. XI, data yang keempat, data yang pertama. Data yang pertama kan 4 nih. Ada 2 4-nya, jadi 2 kali 4 dikurang X barnya tadi itu 7. Dipangkatin 2 dan seterusnya. Kita cek ya. Nah, berarti di sini setelah dihitung semuanya dapat 35. Ingat ini dikuadratkan dulu, baru dikali dengan yang di luar, baru ditambah ya. 35 dibagi dengan 14 yaitu 2,5. Jadi simpangan rata-ratanya 1,36 dan ragamnya 2,5. Sebenarnya ini gampang, yang penting tahu rumus dan tahu mengurutkan data. Nah, lanjut yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga sama ya. Nah, ini ada sebuah diagram ya. Ini diagram batang atau lebih tepatnya ya diagram batang ya. Kita cek di sini. Kita disuruh mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Berarti kita harus buat dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini gitu. Sebenarnya tabel distribusi frekuensinya ini tidak ikut ya. Ini tidak ikut ini. Jadi hanya 2 kolom, XI dan FI. XI di sini saya ambil 12. Ya, datanya 12, ternyata dia frekuensinya 7, begitu. Datanya 14, ternyata frekuensinya 8, dan seterusnya. Baru saya kasih tambah lagi sendiri FI, XI.
Jadi kalau tabel distribusi frekuensi itu cukup sampai di sini saja. Dua ini saja. Cuma dalam pengerjaannya supaya mudah, saya tambahkan FI/XI. Untuk apa? Untuk cari rata-rata. Karena untuk mencari simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku, kita butuh rata-ratanya, nilai rata-rata. Mencari rata-rata itu kan rumusnya apa? Sigma FI/XI per sigma FI. Kita kalikan dulu nih, bikin kolom lagi, FI kali XI. Jadi 7 kali 12, 8 kali 4, 6 kali 15, dan seterusnya. Dapat totalnya 680. Baru tinggal dibagikan banyaknya data, yaitu ada 40, dapat 17. Rata-ratanya finish, dapat 17. Lanjut, kita mau mencari simpangan rata-rata. Sesuai di rumusnya, berarti kita cari dulu yang ini. Karena simpangan rata-rata rumusnya ini kan. Nah, berarti kita cari dulu yang ini. XI dikurang X bar tapi dimutlakkan ya. Ada sigma FI di depannya. Ada FI, berarti lihat data keberapa. Saya pengen data pertama nih, 12. Nih, 12 di sini frekuensinya 7. Berarti 7 kali 12 dikurang rata-ratanya 17. Terus 14, ada 8 frekuensinya. Berarti 8 dikali datanya 14 dikurang dengan rata-rata, dan seterusnya. Nah, baru dikalikan, dapat hasilnya 142. Baru bisa cari simpangan rata-rata seperti ini. 142 dibagi dengan 40, 3,55. Mudah kalau tahu rumus, bingung kalau tidak tahu rumus. Oke, selanjutnya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah ragam. Ragam bagaimana rumusnya? Nah, inilah rumus ragam data ya, untuk berkelompok, data berkelompok. Kalau contoh yang pertama tadi data tunggal, kalau ini data berkelompok, berarti pakai rumus yang data berkelompok. Sama seperti itu, kita cari dulu FI/XI kurang X barnya, dikuadratin, kita cari dulu seperti ini, baru dikalikan, dan hasilnya 600 ya di sini. Jadi tadi data yang 12 ini kan frekuensinya 7, maka di sini langsung 7 dikali 12 kurang 17. Pokoknya ikuti ini. Frekuensinya berapa, datanya yang mana, dikalikan rata-rata dipangkatin 2. Dapat 600, berarti tinggal 600 bagi dengan banyaknya frekuensi atau banyaknya data, 40, dapat 15. Jadi ragam data 15. Baru bagaimana dengan simpangan baku? Gitu ya. Simpangan baku itu rumusnya apa? Karena yang C ini yang ditanyakan simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah, kita lihat, oh ini rumus simpangan baku. Data berkelompok, yang ini berarti kalau ini untuk data tunggal, ini data berkelompok. S itu simbol simpangan baku, akar dari seperti ini. Nah, akan lebih mudah kita cari yang ini dulu, baru dibagi, gitu kan. Nah, ternyata simpangan baku rumusnya adalah tadi kan ini ya, sigma FI/XI kurang X bar pangkat 2. Kan kita sudah cari yang dapat 600 tadi. Berarti tinggal akar 600 dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, berarti tinggal sebenarnya ini akar 600 ya. Tapi ini dia pakai sama aja ya. Coba kita tes. Berarti S sama dengan akar dari 600 per 40, yaitu akar 15. Gitu kan? Berarti di sini secara nggak langsung ya, simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari S pangkat 2 gitu. Karena kalau melihat rumus di sini nih, simpangan baku itu kan akar S pangkat 2 ya. Ya, ini memang kita datanya data berkelompok, tapi kita bisa gunakan seperti ini ya. Karena ini pun sama saja seperti S pangkat 2. Berarti simpangan baku di sini sama dengan akar S pangkat 2. S-nya kan kita sudah dapat tadi nih, ragam data ya, 15. Berarti akar 15 gitu. Atau kalau bingung, begini aja, nggak usah pakai S pangkat 2. Pakai yang ini aja, rumus ini. Jadi akar dari sigma FI, XI kurang X bar pangkat 2 kurang sigma FI. Jadi ya sama saja ya, karena tadi kita sudah cari sigma FI, XI kurang X bar pangkat 2 adalah 600 kan. Berarti akar 600 per sigma FI-nya 40, yaitu 15. Akar 15, ya ini, sama saja, sekitar 3,87, gitu. Sebenarnya kalau nanti ujian ya, kok akar 15 tuh berapa ya, nggak ngerti. Nah, patokannya gini, tanpa kalkulator ya. Kalau kalkulator, pakai kalkulator langsung dapat. Kalau tanpa kalkulator begini, akar 9 itu kan 3, setelah itu 4 itu kan akar 16.
Berarti ini 15, berarti di tengah-tengah sini. Berarti pasti nanti jawabannya 3 koma. Tinggal pilih di option 3 koma. Dan 3 komanya itu pasti mendekati 4. Karena akar 15 itu dekat sekali dengan akar 16. Gitu, ini 3 koma sekian-sekian mendekati 4. Gitu triknya untuk kalau misal ujian terus tidak pakai kalkulator gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku data tunggal maupun data berkelompok. Untuk video selanjutnya masih ada contoh soal, kita lihat di video selanjutnya.